Selanjutnya yaitu fungsi inverse trigonometri. Fungsi inverse trigonometri adalah suatu fungsi trigonometri dengan domain yang terbatas. Dalam kata lain, fungsi inverse trigonometri adalah fungsi inverse suatu fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan, dan digunakan untuk mencari suatu sudut dari rasio trigonometri sudut yang lain. Inverse fungsi sinus dan kosinus. Definisi fungsi inverse sinus. Untuk mendapatkan inverse dari fungsi sinus, domain harus dibatasi pada min pi per 2, pi per 2, sehingga x sama dengan sin pangkat min 1y menjadi y sama dengan sin x, dengan syarat min pi per 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi per 2. Sekarang kita coba ambil persamaan y sama dengan sin x. Bisa kita lihat pada gambar pertama bahwa persamaan dari y sama dengan sin x tersebut merupakan fungsi yang tidak ada batas akhirnya. Maka kita harus membatasinya dari min pi per 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi per 2. Selanjutnya, kita inverskan grafik tersebut sehingga terlihat pada gambar yang kedua. Lalu untuk nilai x-nya akan kita peroleh batasnya yaitu min 1 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 1. Definisi fungsi kosinus. Untuk mendapatkan inverse dari fungsi kosinus, domain harus dibatasi pada 0, pi, sehingga x sama dengan cos pangkat min 1y menjadi y sama dengan cos x dengan syarat 0 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan pi. Sekarang kita coba ambil persamaan y sama dengan cos x. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama bahwa persamaan dari y sama dengan cos x merupakan fungsi yang tidak ada batas akhirnya. Maka kita batasi dari 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan pi. Selanjutnya kita inverskan grafik tersebut hingga terlihat pada gambar yang kedua. Maka akan kita peroleh nilai x-nya yaitu min 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Simbol inverse trigonometri. Simbol aksin sering digunakan untuk sin pangkat min 1. Aksin artinya busur yang sinusnya. Aksin artinya sudut yang sinusnya. Simbol arkos sering digunakan untuk cos pangkat min 1. Arkos artinya busur yang sinusnya. Contoh soalnya, carilah nilai inverse dari sin pangkat min 1 akar 2 per 2 dan cos pangkat min 1 per 2. Penyelesaiannya, karena sin pangkat min 1 sama dengan aksin, maka kita tulis aksin akar 2 per 2. Lalu kita cari nilainya pada kalkulator sehingga hasilnya 45 derajat atau sama dengan pi per 4. Yang kedua, cos pangkat min 1 per 2. Karena cos pangkat min 1 nilainya sama dengan arkos, maka kita tulis arkos min 1 per 2. Lalu kita cari nilainya sehingga didapatkan 120 derajat atau sama dengan 2 pi per 3. Inverse fungsi tangen dan sekan. Inverse fungsi tangen. Untuk mendapatkan inverse dari fungsi tangen, domain harus dibatasi pada min pi per 2, pi per 2, sehingga x sama dengan tan pangkat min 1y menjadi y sama dengan tan x, dengan syarat min pi per 2 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan pi per 2. Contohnya, carilah nilai inverse dari tan pangkat min 1, 1. Penyelesaiannya, tan pangkat min 1 dikali 1 sama dengan aktan. Kenapa aktan? Karena tan pangkat min 1 ini sama dengan aktan. Maka kita tulis aktan 1. Lalu kita cari nilainya, yakni 45 derajat. Sama dengan pi per 4. Selanjutnya, inverse fungsi sekan. Untuk mendapatkan inverse dari fungsi sekan, domain harus dibatasi pada 0, pi per 2 gabungan pi per 2, pi. Sehingga x sama dengan sekan pangkat min 1y menjadi y sama dengan sekan x dengan syarat 0
lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan Pi. Namun X tidak boleh sama dengan Pi per 2. Contohnya, carilah nilai inverse dari sekant pangkat min 1 dikali min 1. Penyelesaiannya, ingat bahwa sekant pangkat min 1 dikali min 1 sama dengan cos pangkat min 1, 1 per min 1. Maka, sekant pangkat min 1 dikali min 1 sama dengan cos pangkat min 1, 1 per min 1. Karena cos pangkat min 1 sama dengan arcos, maka kita tulis arcos. Dan 1 per min 1 itu hasilnya min 1. Jadi kita tulis arcos min 1 hasilnya 180 derajat atau Pi. Selanjutnya identitas fungsi, yakni teorema A. Yang pertama, sin dikali cos pangkat min 1x sama dengan akar 1 min x kuadrat. Yang kedua, cos dikali sin pangkat min 1x sama dengan akar 1 min x kuadrat. Yang ketiga, sekan dikali tan pangkat min 1x sama dengan akar 1 plus x kuadrat. Dan yang keempat, tan dikali sekan pangkat min 1x sama dengan akar x kuadrat min 1 jika x lebih besar sama dengan 1 dan min akar x kuadrat min 1 jika x lebih kecil sama dengan min 1. Contoh soalnya, hitunglah sin 2 cos pangkat min 1 2 per 3. Penyelesaiannya, ingat bahwa sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Karena dilihat dari persamaan sin 2 theta, maka kita misalkan theta-nya yaitu cos pangkat min 1 2 per 3. Lalu kita cari nilai cos theta-nya, yakni 2 per 3. Dan kita cari nilai sin theta-nya dengan menggunakan identitas trigonometri, yakni sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Sama dengan sin theta sama dengan akar 1 min cos kuadrat theta. Lalu kita masukkan nilai cos theta-nya ini 2 per 3. Jadi akar 1 min 2 per 3 kuadrat. Lalu kita kuadratkan nilai 2 per 3 ini sehingga menjadi akar 1 min 4 per 9. Lalu kita cari hasilnya sehingga menjadi akar 9 dikurangi 4 per 9 sama dengan akar 5 per 9 atau 1 per 3 akar 5. Maka kita peroleh sin 2 cos pangkat min 1 2 per 3 sama dengan 2 sin theta cos theta. Kita masukkan nilai sin theta dan cos theta-nya, yakni 2 dikali 1 per 3 akar 5 dikali 2 per 3. Lalu kita kalikan 2 dikali 1 2, dikali 2 4, jadi 4 akar 5, dan 3 dikali 3 9. Jadi hasilnya 4 akar 5 per 9. Turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, dx sin x sama dengan cos x. Yang kedua, dx cos x sama dengan min sin x. Yang ketiga, dx tan x sama dengan sekan kuadrat x. Yang keempat, dx kotangan x sama dengan min kosekan x. Yang kelima, dx sekan x sama dengan sekan x dikali tan x. Dan yang keenam, dx kosekan x sama dengan min kosekan x dikali kotangan x. Kita dapat menggabungkan aturan di atas dengan aturan rantai. Misalnya, jika U sama dengan fx dapat didiferensiasikan, maka dx sin x sama dengan cos x. Selanjutnya teorema B, yaitu turunan fungsi inverse trigonometri. Yang pertama, dx sin pangkat min 1x sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat dengan syarat min 1 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 1. Yang kedua, dx cos pangkat min 1x sama dengan min 1 per akar 1 min x kuadrat dengan syarat min 1 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 1. Yang ketiga, dx tangen pangkat min 1x sama dengan 1 per akar 1 plus x kuadrat. Dan yang keempat, dx
sekan pangkat min 1x sama dengan 1 per mutlak x akar x kuadrat min 1 dengan syarat mutlak x lebih besar dari 1. Contoh soalnya, tentukan dx sin pangkat min 1 dikali 3x min 1. Penyelesaiannya, yakni menggunakan teorema fungsi inverse trigonometri dan aturan rantai. Jika kita lihat, contoh soalnya ini sama dengan syarat yang pertama dari teorema B. Maka kita misalkan x-nya yaitu 3x min 1. Kita masukkan rumusnya, dx sin pangkat min 1x sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat dxx. Kenapa dxx? Karena kita menggunakan aturan rantai. Lalu kita masukkan nilai x-nya yakni 3x min 1. Jadi dx sin pangkat min 1 3x min 1 sama dengan 1 per akar 1 min 3x min 1 kuadrat dx 3x min 1. Lalu kita cari nilai dari 3x min 1 kuadrat ini dan kita turunkan turunan dari 3x min 1. Sehingga didapatkan hasilnya 1 per akar 1 min 9x kuadrat min 6x plus 1 dan turunan dari 3x min 1 ialah 3. Lalu kita kalikan 1 dengan 3 ini jadi 3 per akar 1 min 9x kuadrat plus 6x min 1. Karena terdapat nilai 1 dan min 1 maka kita coret sehingga hasilnya 3 per akar min 9x kuadrat plus 6x. Selanjutnya, integral fungsi inverse trigonometri. Yang pertama, integral 1 per akar 1 min x kuadrat dx sama dengan sin pangkat min 1x plus c. Yang kedua, integral 1 per 1 plus x kuadrat dx sama dengan tangen pangkat min 1x plus c. Yang ketiga, integral 1 per x akar x kuadrat min 1 dx sama dengan sekan pangkat min 1 mutlak x plus c. Yang keempat, integral 1 per akar a kuadrat min x kuadrat dx sama dengan sin pangkat min 1 x per a plus c. Yang kelima, integral 1 per a kuadrat plus x kuadrat dx sama dengan 1 per a tangen pangkat min 1x plus a plus c. Yang keenam, integral 1 per x akar x kuadrat min a kuadrat dx sama dengan 1 per a sekan pangkat min 1 dikali mutlak x per a plus c. Contohnya, hitunglah integral fungsi inverse trigonometri dari integral 0 sampai 1 per akar 4 min x kuadrat dx. Penyelesaiannya, karena soalnya seperti pada syarat integral fungsi inverse trigonometri yang pertama, maka kita harus mencari nilai agar angka 4-nya ini sama dengan angka 1 menjadi angka 1. Maka kita kalikan dengan angka 4 dan x kuadratnya kita tambahkan jadi x kuadrat plus 4. Jadi sama dengan integral 0 sampai 1 per akar 4 kali 1 min x kuadrat per 4 dx sama dengan, karena akar 4 2 berarti kita keluarkan angka 2 jadi integral 0 sampai 1 per 2 akar 1 min x per 2 kuadrat dx sama dengan angka 2-nya ini kita pindahkan ke depan jadi 1 per 2 integral 0 sampai 1 per akar 1 min x per 2 kuadrat dx. Lalu kita misalkan kembali x kuadratnya ini menjadi u. Lalu du sama dengan 1 per 2 dx dan dx sama dengan 2 du. Lalu kita cari hasilnya.
menjadi 1/2 integral 0 sampai 1, 1 per akar 1 min X per 2 kuadrat dx sama dengan 1/2 integral 0 sampai 1, 1 per akar 1 min U kuadrat 2 du. Nah, angka 2-nya ini kita kalikan dengan angka yang di depan, yaitu 1/2, jadi 2/2 integral 0 sampai 1, 1 per akar 1 min U kuadrat du. Karena 2/2 sama dengan 1, maka tidak kita tulis lagi, kita langsung integralkan, jadi 1 integral 1 per akar 1 min U kuadrat du itu sama dengan hasilnya sin pangkat min 1x. Berarti kita tulis sin pangkat min 1U interval 0 sampai 1 sama dengan, kita keluarkan nilai U-nya ini yaitu X per 2. Jadi sin pangkat min 1 X per 2 interval 0 sampai 1. Lalu kita masukkan nilai 1 dan 0-nya ini pada X. Jadi sin pangkat min 1, 1/2 dikurangi sin pangkat min 1, 0/2. Kita cari nilai dari sin pangkat min 1, 1/2 yaitu pi per 6 dan dikurangi sin pangkat min 1, 0/2 ini hasilnya 0. Jadi pi per 2 dikurangi pi per 6 min 2 ini hasilnya pi per 6. Jadi integral fungsi inverse trigonometri dari integral 0 sampai 1, 1 per akar 4 min X kuadrat dx ialah pi per 6.